Tapi begitu saya singgung masalah apa namanya Fakih Muqaddam, bahwa Fakih Muqaddam itu sesuai apa yang disampaikan Qori, bahwa itu tokoh fiktif dan itu Doraemon, dia langsung naik emosinya, langsung caci maki gitu. Nah, saya uji coba ketiga Khabib yang naik ke Komal. Begitu saya sampaikan apa yang disampaikan Qori, bahwa yang namanya Fakih Muqaddam itu tokoh fiktif dan cuma sekedar tokoh fiksi kayak Doraemon, rata-rata itu Khabib-Khabib itu langsung emosinya itu nggak bisa dikendalikan. Nah, sehebat apa sebetulnya tokoh Fakih Muqaddam dan Sohib Mirbat ini di mata para Khabib dan Mukibin? Kok bisa apa namanya memancing emosi sampai naik, yang tadinya emosinya itu cuma 10 gitu ya, jadi 100 gitu loh ya. Itu rata-rata. Jadi kalau kita mau mancing emosinya si Khabib-Khabib Balawi ini, ngaku-ngaku cucu Nabi ini, kita singgung aja, sentil aja masalah Fakih Muqaddam itu, bahwa itu tokoh fiktif, tokoh Doraemon, sama dengan Sohib Mirbat itu, langsung naik itu emosinya ya. Betul. Menurut Yai Anjas itu sebetulnya kenapa? Kok bisa sehebat itu gendamnya Fakih Muqaddam dan Sohib Mirbat ini kepada pengikutnya dan kepada mukibinnya? Nah, kalau setahu saya Fakih Muqaddam itu diciptakan untuk menyaingi Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kemarin ada yang tawasul ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang tawat ke Syekh Fakih Muqaddam itu panggungnya langsung roboh. Itu tidak bisa dipungkiri, itu kejadian nyata yang bisa kita saksikan. Ya, itu di panggung salawat. Dan ternyata kan selama ini pada saat kita masih bertawasul kepada Bani Balawi ini, leluhur-leluhur Balawi ini, memang doa itu boro-boro diijabah, malah yang dapat azab. Nah, ini yang nggak disadari sama Mukibin. Mukibin kita ini kan nambah bego gara-gara masih tawasul kepada itu Fakih Muqaddam. Iya, Fakih Muqaddam. Bukan itu saja, ada seorang kiai ya di Banten itu. Ada seorang kiai, dia mengutuk semua perjuangan Wali Songo. Orang-orang yang ada di perjuangan Wali Songo dia kutuk. Langsung klarifikasi ke Mungkar Nakir. Di situ ada Habib di sampingnya, adiknya apa kakaknya itu ya Umar Hafiz ya di sampingnya. Itu udah dipertontonkan langsung loh. Kalau kita tidak mau berpikir ya Masya Allah, berarti bener robot pion kita ini. Jadi si Muhibin itu kalau tidak mau berpikir jelas itu pion. Itu kepalanya cuma pajangan doang, nggak ada isinya sama sekali. Yang namanya pion itu kan disetel untuk maju terus, nggak tahu mundur, nggak tahu berpikir. Jadi saya uji coba 4 tahun itu saya tawasul ya dengan, saya kan mantan Mukibin ya, akut. 4 tahun itu saya tawasulnya itu ke itu, apa namanya, Bani Balawi ini, Fakih Muqaddam, termasuk apa namanya Thariqah Saziliyah, saya juga kan tawasulnya ke sana. Ternyata itu makin hancur, makin belangsak. Nah, maka setahun ini setelah saya lepas semua baiat itu, ijazah itu, dan saya nggak lagi jadi Mukibin, alhamdulillah pintu-pintu itu udah mulai terbuka sekarang. Nah, ini yang nggak disadari sama mukibin apa namanya yang akut itu ya. Pada saat mereka bangsat ya kan, itu sebetulnya karena memang alam itu murka pada saat mereka bertawasul dengan tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh yang memang diada-adakan sama Bani Balawi ini. Karena memang betul itu Fakih Muqaddam itu kan saingannya, mencoba menciptakan sosok yang menjadi tandingan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka bisa kita pastikan sekarang mukibin yang masih sukses usahanya 1 tahun, jangankan 1 tahun, 3 bulan ke depan mereka pasti hancur pada saat mereka masih meyakini bahwa apa namanya Bani Balawi ini sebagai curiah Nabi. Itu bisa dipastikan. Lihat aja 3 bulan ke depan, bulan Maret nanti kita bisa saksikan ribuan mukibin itu yang usahanya hari ini masih jaya, itu pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Kenapa?
Kebenaran sudah dibuka dan kenapa mereka nggak mau mengikuti kebenaran? Wow, wis Bali. Dari apa, Mas? Alhamdulillah. Balik dong. Oh, sehat. Makanya kalau ada kiai-kiai gus-gus yang masih menjadi mukibin dan kolot gitu ya, nggak mau menerima kebenaran yang disampaikan Kiai Imad, yakin itu kalau dia punya pondoknya hancur. Kalau dia punya majelis pasti majelisnya hancur. Aneh Muhibin itu ya. Yang namanya beragama itulah pakailah akalnya, akal sehatnya dipakai. Kalau mau mencari kebenaran itu jangan melakukan pembenaran. Masya Allah. Ya, itu gendam, gendam Kang Usman, sama dengan gendam. Iya. Saya pernah ngikuti salah satu apa namanya oknum ya, oknum Kabib di Tasik. Dia itu modalnya cuman secara fisik dia modal guru karate dan secara spiritual dia cuma modal ilmu gendam dan apa namanya falak. Wow, itu luar biasa. Ribuan orang udah ditipu tapi masih aja tetap ada pengikutnya. Kenapa? Karena memang mereka menggunakan kekuatan-kekuatan gendam itu. Dan itu masih ada, masih berlaku. Kang Satria Kuda Putih. Iya kan? Apa karena kultur masyarakat kita punya tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap hal-hal yang sorry, kedengar suara aku enggak? Ya, jelas, jelas. Iya. Apa karena kultur masyarakat kita itu punya kepercayaan yang amat tinggi terhadap hal-hal yang sifatnya apa ya? Kalau disebut ukhrawi juga belum. Hal-hal yang metafisik kayaknya kok terlalu kurang baik lah. Ya hal yang inilah, yang kehidupan setelah kematian itulah kita sebutnya apalah. Sehingga doktrin-doktrin yang menunggangi psikologis yang seperti itu akan mudah cepat masuk. Sebenarnya kan bukan di Islam saja kalau gitu, bukan di Indonesia saja atau di Jawa lah maksudnya. Di luar negeri pun kalau kita mau jujur melihat di daerah-daerah Afrika, agama Kristen pun ada beberapa sekelompok 1-2 orang yang punya pola yang sama. Artinya gampangnya gini saya melihatnya, ada orang yang beribadah itu dengan rasional, ada orang yang beribadah itu dengan emosi. Nah, mereka yang beribadah kuat faktor emosinya, inilah memang jadi sasaran empuk untuk orang-orang yang mengambil keuntungan dengan doktrin-doktrin keagamaan. Dan ini memang sasaran empuk kalau menurut saya. Kenapa saya bilang begini? Kultur masyarakat yang tidak terikat pola pemahaman semacam ini, hal-hal seperti ini nggak laku. Kita coba lihat Islam di Eropa, Islam di Amerika. Itu kan backgroundnya rata-rata kajian ilmiah, komparasi data,
kemudian orisinalitas kitab suci. Rata-rata kan berangkatnya dari sana, dari pemikiran, dari analisa, dari kajian ilmiah. Tapi di beberapa belahan dunia seperti masyarakat Indonesia, contohnya saja, itu kan tidak selalu seperti itu. Justru yang mayoritas emosi itu yang berjalan. Kalau Saya melihat menurut seperti itu. kalau menurut saya gini, itu kesalahan dalam penyampaian tafsir agama. Itu kesalahan utama. Artinya gini, betul, kita memang wajib mempercayai bahwa alam setelah alam yang fana ini, alam dunia ini ada namanya alam ukhrawi, alam akhirat. Tapi kalau saya nggak menyoroti di situ, umat Islam mayoritas itu diajarkan itu lebih banyak ya, lebih cenderung bahkan sampai 90% diajarkan melakukan sesuatu itu atas dasar pamrih. Dan itu yang paling bahaya. Saya analisa. Pamrihnya gini, contoh pada saat kita menyingkirkan satu duri dari pinggir jalan, itu ganjarannya kan luar biasa, itu kebajikannya. Bahkan ada satu cerita bahwa itu yang bisa mengantarkan kita ke surga pada saat Allah ridho. Nah, kita senantiasa dengan teori-teori untuk mengarahkan kepada umat muslimin bekerja atas dasar berharap pahala. Dan ini yang paling bahaya. Maka umat Islam kebanyakan secara mayoritas itu sudah melupakan konsep dalam iftitah pada saat kita sholat, bahwa innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu senantiasa kita lupakan, padahal itu 5 kali kita baca setiap kita melaksanakan sholat fardu, bahkan dengan sholat rawatib dan ghair rawatibnya. Jadi konsep bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, itu kita lupakan dengan sekilas cerita bahwa nanti sholat kita itu berjamaah akan dilipat gandakan misalnya dengan 27 derajat, kemudian kita menyingkirkan duri di pinggir jalan, kita akan mendapatkan balasan surga. Akan ada seorang pelacur yang kerjanya maksiat, pada saat dia ngasih anjing makan, kemudian itu dia justru masuk ke dalam surganya Allah. Nah, cerita-cerita seperti ini yang mengarahkan umat Islam untuk lebih orientasi ibadahnya lebih kepada berharap sesuatu dari Allah, bukan atas dasar perintah. Nah, Jadi sedikit ini ya, sedikit saya masuk, sedikit saya mau turun. Kalau ngomongin kultur kita dalam beribadat itu, yang kalau diarahkan ke Ba'alawi, ingat loh, pembodohan ini sudah berjalan cukup lama, 2 abad lebih. Jadi kalau ada yang masih kekeh mempercayai mereka, yaitu karena pembodohan ini sudah terlalu lama berjalan, begitu loh. Ya, ya, cuman seperti itu aja. Saya izin turun ya, host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Masuk. maka pembodohan yang disampaikan Kang Usman tadi itu dilatar belakangi dengan cerita-cerita guru-guru kita dulu, bukan menyalahkan guru ya, tapi dulu memang orientasinya adalah bagaimana kita beribadah itu untuk kepentingan akhirat. Tapi yang saya maksud di sini, cobalah sekarang umat Islam sudah mulai mereorientasi pola pikirnya dalam konteks beribadah, bahwa ibadah itu bukan lagi berharap sesuatu dari Allah, tapi beribadahlah memang atas dasar itu murni perintah Allah. Maka pada saat kita melaksanakan ibadah itu atas dasar perintah Allah, mau dikasih surga, mau dikasih pahala, mau dikasih apapun sama Allah, kita udah nggak mikirin. Karena memang niat kita, ya Allah, aku melaksanakan pekerjaan ini, ibadahku ini atas dasar perintahmu ya Allah. Nah, reorientasi
pola pikir dalam konteks beribadah ini yang harus kita rubah hingga bisa melepaskan belenggu-belenggu spiritual yang sengaja dibuat-buat justru akan mengkerangkeng umat Islam kepada pola pikir yang tidak lagi berpikir bagaimana ke depan seperti tadi yang disampaikan Kang Aceh. Kalau di Eropa mereka ibadahnya itu murni karena memang lillahi ta'ala, nggak lagi berpikir apakah ini ada pahala atau ini. Mereka kerja ya profesional, ya kan? Tapi pada saatnya ibadah mereka juga profesional. Gitu. Khusyuk artinya kan yang namanya profesional itu, istiqomah itu, yang namanya kafah itu. Pada saat kerja untuk dunia mereka kafah, pada saat mereka ibadah untuk akhirat juga kafah. Nah, tapi merubah pola pikir ini yang karakteristik masyarakat Islam Indonesia dari dulunya memang sudah dicekoki dengan ajaran-ajaran dan tafsir-tafsir agama yang lebih cenderung kepada mengharap sesuatu imbalan pamrih dari Allah, itu yang justru menurut saya perlu dirubah. Nah, coba kalau sekarang misalnya kita mulai beribadah, ya Allah aku niat puasa ini karena memang perintahmu. Ya Allah aku niat puasa sunnah ini karena memang Rasulullah kekasihmu mengajarkan begini. Sudah, tanpa kita harus berharap apakah ini ada pahala ataukah tidak dapat pahala. Mohon maaf, sebagai sebuah tahadus bin nikmah ya Kang Aceh dan teman-teman semua, saya udah jalan 1 tahun ini. Pada saat saya setiap ba'da maghrib itu ngaji yang ngederes Quran itu nggak selesai kalau nggak sampai waktunya masuk sholat isya. Tapi apa yang saya niatkan begitu saya mulai, ya Allah mohon ridhamu, aku baca kitab Al-Quran ini atas perintahmu. Seandainya memang ada ridhamu dan pahala apa yang aku baca ini, aku mohon hadiahkan ini untuk orang tuaku. Selesai. Baru mulailah kita baca Quran. Nah, pada saat itu kita memposisikan diri bukan berarti kita nggak berharap pahala. Kan gitu. Tapi kenapa sih nggak kita sumbangkan pahala dari bacaan Quran kita kepada orang tua kita? Karena itu yang lebih penting. Sehingga apa? Secara personal kita nggak lagi berpikir, oh kalau saya misalnya melakukan perbuatan ini, oh nantinya pahalanya begini dong. Itu, Kang. Itu kalau menurut analisa saya. Jadi intinya bahwa umat Islam di Indonesia memang lebih cenderung diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya berharap pamrih. Dalam konteks ini pahala dan surga atas ibadah yang dilakukan. Yang seharusnya kita berpegang kepada iftitah pada saat kita sholat. Bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Saya pikir itu. Oke, sangat luar biasa teman-teman. Inilah ya, mudah-mudahan kuda putih istiqomah ya di posisi merah putih. Kita cuma bisa mendoakan yang terbaik aja, bisa istiqomah di merah putih begitu. Soalnya perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Lalu. Ayo monggo proyek. Ya, bagaimana? Mana nih hostnya nih? Kang Luko ini tidur ya? Terusnya lagi sholat